Inilah Tuhan pengakuan kami Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Hidup kami adalah mesbah bagi-Mu. Roh Kudus jamah hati kami. Saat ini hati kami boleh dikuduskan, karena Engkau yang kami hampiri adalah kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap Tuhan menaikkan pujian kami, menyembah Engkau saat ini. Tanggalkan kami Tuhan dari kesedihan kami, dari kesukaran kami Tuhan, dari beban kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menguasai hati kami. Jikalau ada kuasa yang tidak berkenan Tuhan, kami usir di dalam nama Yesus. Engkau yang berkuasa di tempat ini Bapa. Kuasai kami semua, urapi kami. Urapi juga Tuhan hamba-Mu yang akan membawa firman nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati. Amin. Saudara diberkati semuanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, saudara semuanya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena saat ini masih kita kuat berdiri. Amin. Sedikit saya mau menyaksikan kasih cinta Tuhan yang pernah saya lihat, bukan pernah saya rasakan. Ini memang pernah saya rasakan, tapi yang saya ceritakan ini adalah yang pernah saya lihat. Begini Bapak Ibu, saya punya saudara tuh di Mau, ya, warga Sinaga. Dia tukang tambal ban. Anaknya 5, kuliah semua. Kita bisa bayangkan aja ya, kalau tambal ban itu berapa sih penghasilannya? Kalaupun itu besar, anaknya kuliah 5, ya kan? Nah, suatu ketika mewabah demam berdarah, ya, mereka terkena semuanya. Pada saat itu belum ada BPJS, ya. Kita tahu sendiri, saya pernah opnam di rumah sakit aja, memang sih pakai BPJS, tapi dihitung di situ 4 juta. Itu karena di rumah sakit umum, mereka itu disariasi, ya. Nah, kalau bisa kita itu ke dalam hati kita kembalikan, dengan kita tidak punya tabungan, ya, pasti hati kita kecut di dalam Tuhan, ya. Nah, pada saat itu, ya, kami ada suatu perkumpulan karena ada yang mau pulang kampung, satu keluarga, karena tidak mampu lagi meneruskan hidup di perantauan ini, ya. Ketika itu kami berkumpul. Oh iya Bapak Ibu silakan dulu duduk, nanti kita baru berdiri. Lupa saya, ya, lupa saya. Nah, haleluya. Kami berkumpul, kami merencanakan semuanya berapa yang harus kami berikan kepada orang yang pulang kampung ini, gitu. Tapi dalam hal waktu tadi keluarga itu ke rumah sakit, memang karena suami saya pengurus dalam perkumpulan Sinaga di Tangerang, ya, kami ada 35 sektor, satu sektor bisa 50 kakak. Memang sudah dibicarakan pada saat itu, satu rumah tangga tuh mengumpulkan minimal 10.000, sementara kami ada 1.500.000 lebih, gitu kan. Nah, minimal itu 10.000, ya, yang maksimal ada yang 2,5 juta, banyak, karena banyak juga mereka yang punya duit Bapak Ibu. Nah, tapi itu belum terrealisasi tuh, ya. Ketika kami berkumpul di arisan tadi, ya, untuk kita take and list lah, ya, untuk yang mau pulang kampung, dia bilang sama saya begini, Mama Ruth, saya nggak punya uang. Kemarin orang-orang memberi aku amplop waktu di rumah sakit besar-besar, tapi aku nggak punya duit, gimana ya, katanya. Sedih Bapak Ibu, saya melihat dia juga matanya berkaca-kaca gitu, ya. Saya juga bisa merasakan. Emang kau ada uangmu berapa? Saya bilang, aku hanya 50.000, tapi ini besok kan ongkos anak kita kuliah, katanya. Oh gitu ya? Iya. Nah, terus gimana? Saya bilang, iya, kalau aku kasih 20.000 aku malu, katanya. Udahlah, sekarang saya tanya kamu mau ngasih berapa? Ya aku bingung. Udahlah, kasih aja itu semua, percaya sama Tuhan. Saya bilang,
dikasih Bapak Ibu. Dengan air mata dia memberikan, menabur. 2 hari kemudian ditelepon saya, Mama Ruth, semua sumbangan dari Sinaga sudah kumpul lebih dari 150 juta. Ya. Pada saat itu ada teman kami juga Marga Sinaga untuk menalangi uang obatnya inilah 35 juta itu apa lebih gitu ya, ditalangin dulu. Kami berkumpul, mereka masak, kami mengantarkan uang itu kembali. Selebihnya dia membangun rumahnya, renovasi rumahnya. Keajaiban luar biasa ya bagi orang yang mau menabur dalam air mata ya. Kalau kita lagi berkecukupan kita menabur itu biasa ya, tapi kalau orang kaya ya menabur biasa, tidak menabur keterlaluan. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, ada kalanya di situ saya merasakan, saya percaya di situ menabur dengan air mata pasti menuai. Amin. Ada haleluya. Amin. Mari kita belajar menabur. Tidak mesti besar-besar. Kita tabur kecil biji sawi, nanti sawinya juga banyak, gede-gede. Berbuah lagi lebih banyak. Betul enggak? Iya, betul kan? Apalagi yang dari Sumatera, petani tanam padi satu, tumbuh padinya jadi banyak. Satu tangkai itu bisa 100-an biji. Benar nggak? Ada haleluya? Mari kita bernyanyi. Menabur dengan iman. Bangkit berdiri. Yuk. Haleluya. Katakan kita Tuhan. Waktu itu dulu kita perlu
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kau siapkan hati kami Tuhan. Kau kuduskan
menyerahkan diri berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Karena Kau sendiri yang menyuruh kepada setiap kami, berdoalah kemana Engkau aku tempatkan, karena kesejahteraan kota itu ada kesejahteraan-Mu. Oleh sebab itu siang ini kami berdoa ya Tuhan, untuk kota kami Tangerang, untuk provinsi kami Banten, untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi atas setiap tempat-tempat yang kami doakan ya Tuhan. Di tengah badai, krisis ekonomi, krisis pandemi corona, COVID-19 ini kami percaya Tuhan, Tuhan akan lalukan semuanya itu ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan bebaskan bangsa kami dari segala resesi global yang terjadi ya Tuhan. Kami dilepaskan dari COVID-19, kami dilepaskan dari virus-virus yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Kami sadar karena ada Engkau bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini waktunya kami mendengar Kau berbicara pada setiap kami ya Tuhan. Kuduskan kami, siapkan kami hamba-Hamba-Mu, bahkan hamba-Mu sendiri ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan kepada kami untuk membangun, memotivasi, mendewasakan kami, bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa dan ajaib. Terima kasih Bapak. Kami sambut berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sama-sama siap mendengarkan firman, katakan amin. Dengan bertuhan, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom teman-teman ya. Ini banyak anak-anak muda ya. Ini ya, jadi saya panggil teman-teman aja ya, meskipun saya lebih tak muda ya pasti ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Bersama Tuhan kita luar biasa ya. Haleluya. Tadi pagi saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita harus beristirahat di tengah kegalauan, bagaimana kita harus melupakan setiap apa yang Tuhan izinkan hari-hari ini. Dan siang ini saya mengajak kita semua kita belajar tentang ketenangan. Bagaimana sih sebetulnya kita harus bersikap menghadapi hari-hari ini. Kita tahu di tengah badai pandemi COVID-19 yang bukan semakin hari bukan semakin reda ya. Bahkan Jakarta mulai esok sudah ada PSBB ya kembali ya. Dan saya percaya teman-teman ya, saya kembalikan aja ini ya. Nah, haleluya. Suara saya cukup keras karena saya kedengaran semua ya. Ya, di tengah-tengah kondisi yang katakanlah kita tidak tahu sampai kapan teman-teman. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, minggu depan, apalagi bulan depan, tahun depan. Hari ini sudah genap 6 bulan gereja kami tidak beribadah. Saya bersyukur di tempat ini masih luar biasa ya, masih antusias, semangat memuji Tuhan. Di gereja kami 6 bulan. Saya di Modern dan di Lipo teman-teman ya, di wadah satu, wadah yang belum memungkinkan untuk dibuka. Ya kami harus ikuti. Dalam 6 bulan itu tidak mudah untuk bagaimana kita harus belajar hidup dengan pola yang baru, kebiasaan yang baru. Kalau di kita katanya new normal, tapi kita belajar teman-teman. Bagaimana untuk kita bisa memiliki ketenangan? Apa yang dapat kita cari di ketenangan itu? Apa yang dapat kita berikan ketika kita ada dalam ketenangan itu? Kita akan belajar hari ini teman-teman ya. Bagaimana kita harus belajar menyikapi, meresponi apa yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak bisa berpangku tangan, apalagi kita sudah diberikan supaya kita tetap di rumah saja, bekerja dari rumah, aktivitas dari rumah. It's okay. Tetapi kadang-kadang justru bekerja di rumah bukannya tambah santai, tambah full. Ketika kita bekerja bertatap muka, ada jam-jam kerjanya, ada jam-jam istirahatnya. Tetapi ketika bekerja dari rumah, memakai laptop atau apapun dengan secara virtual, tidak kenal waktu, tidak kenal istirahat, bahkan tengah malam pun masih ada, bahkan meeting demi meeting. Artinya apa? Kita belajar. Kalau presiden kita kata berdamai dengan corona, ya kita berdamai atau tidak, ya kita harus aktivitas. Satu sisi kita harus belajar juga taat kepada pemimpin kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi hal itu melalui kehidupan kita. Nah, kita akan baca semua firman Tuhan sudah saya masukkan di sini ya.
Udah di itu ya? Oh dia dibantu ya? Dibantu apa ini? Oh dibantu. Tadi udah diselokin itunya deh. Oke, saya pengalaman. Ya kita baca firman Tuhan di sini ya. Satu firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 62. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Oke, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Nah ini firman Tuhan yang dikatakan, yang Daud katakan ini memberikan di manakah sebetulnya Pak kita menemukan ketenangan dalam hidup ini? Di manakah kita bisa menerima hidup yang tenang itu? Kita tentu berpikir kita akan tenang ketika tinggal dalam satu komplek yang dijagai oleh security satpam 24 jam, sehingga ada apa-apa kita aman. Mungkin kita akan merasa tenang ketika kita memiliki tabungan yang besar, sehingga dalam kehidupan sehari-hari bulan demi bulan cukup, kita nggak perlu bekerja, sudah ada bunga. Mungkin kita juga berpikir saya memiliki suami yang dalam tanda petik mungkin suami yang berkecukupan, berkepribadian, memiliki rumah pribadi, mobil pribadi, villa pribadi, pulau pribadi mungkin. Atau mungkin kita berpikir kita bisa tenang ketika kita sehat, semuanya serba tercukup. Tetapi pemazmur ini katakan tidak. Dikatakan hanya dekat Allah saja kita akan mendapatkan ketenangan, dikatakan. Kita seringkali berpikir ketenangan-ketenangan itu seperti sudah saya singgung tadi. Tapi pemazmur ini mengajarkan bahwa orang yang tinggal dalam Tuhan atau dekat dengan Tuhan mendapatkan ketenangan. Amin, teman-teman. Ya. Di tengah kita kondisi seperti ini, kita seringkali mendengar berita-berita, seringkali mendengar berita entah itu nyata atau hoax atau apapun, kita bukan membuat kita tenang. Justru pikiran kita sering diintimidasi. Banyak hal yang terjadi, ada pekerja-pekerja yang dirumahkan, ada pekerja-pekerja yang mendapatkan tidak full gajinya, bahkan ada pekerja-pekerja yang harus istirahat di rumah tanpa ada kepastian bagaimana. Hal-hal seperti inilah yang Tuhan berikan kita kesempatan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Pemazmur berikan kita hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Kita juga diajar bagaimana supaya kita dapat menguasai diri kita. Karena ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau kita nggak tenang, teman-teman, kita semua pernah mengalami. Saya pribadi pernah mengalami. Ketika kita pikiran lagi kusut, lagi galau, lagi stres, ketika doa bagaimana? Aduh Tuhan, aduh nggak usah ngomong, Tuhan dia tahu deh. Kita sepertinya gitu aja. Kita udah kehabisan kata-kata. Ketika kita harus mengalami intimidasi, ketika kita harus mengalami tekanan ekonomi, usaha, pekerjaan apapun, atau mungkin jodoh sekalipun. Tetapi firman katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Nah, untuk tenang ini teman-teman, memang ketika tidak mudah ya, kita mesti memiliki pengertian, memiliki konsep bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, kita memiliki Allah yang tak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Amin. Kita kan belajar nanti apa sih seharusnya yang harus kita kerjakan. Kan firman Tuhan dikatakan di Ibrani ya, di Ibrani itu ada katakan Ibrani 13. Aku sekali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali tidak akan meninggalkan kau. Artinya ada jaminan penyertaan Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, ya kita nggak perlu khawatir teman-teman. Kalau kita pergi disertai teman, kita yang tadinya merasa takut atau bagaimana, kita nggak tahu jalan, ada teman yang begitu. Nah ini Tuhan kita. Kita nggak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kunci kita hanya fokus kepada pemberi penyertaan, kepada pemberi segalanya itu. Jadi doa kita dapat lahir ketika kita ada dalam suasana tenang. Kalau kita mungkin suara boleh bising, mungkin kita juga bagaimana ya? Saya tinggal, semuanya sama lah ya. Kita tinggalkan pasti nggak jauh dari suara 5 waktu itu kan. Saya ketika doa pagi bareng teman-teman ya. Saya lagi doa, wih sana juga sebenarnya. Kan jangan sana kan, karena pakai speaker kan. Ya. Tetapi ketika kita tenang, kita tidak terpengaruh oleh hal itu. Kita tetap berdoa dengan Tuhan kita. Nggak harus terpengaruh. Ketika kita lagi doa ada suara tuh, biarin dia dulu. Enggak.
Kalau kita beda berarti kita dengerin dia dong ya istilahnya ya. Kita sama-sama, kita belajar fokus ketika ada ketenangan, ketika kita dapat menguasai diri kita, nah kita baru bisa tenang berdoa. Dengan tenang berdoa, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Dengan ketenangan kita berdoa, kita bisa merasakan kehadirannya. Sama puji-pujian itu ya. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan tuh nggak harus ketika pakai puji-pujian yang apa ya, yang mellow gitu ya, yang yang super slow istilahnya. Baru hadirat Tuhan enggak. Bahkan dalam lagu kehilangan sukacita seperti tadi pujian itu ya, yang menabur. Ini akan mencurahkan air mata, akan bawa pulang berkas-berkasnya. Itu satu pujian yang favorit bagi saya, karena memang kita diajar ketika kita memberi nggak harus dengan kelimpahan, ketika kita memberi tidak harus dengan nunggu kaya dulu. Kalau kita nunggu itu semua orang bisa teman-teman. Justru Tuhan mengajarkan kita memberi dengan penuh sukacita dari keterbatasan kita. Itu yang Tuhan mau. Amin. Ya, kita belajar teman-teman ya. Jadi dikatakan bagaimana kunci mengalami ketenangan itu. Ada beberapa hal, ada 3 hal yang akan saya sampaikan bagaimana kunci mengalami ketenangan. Oh ya, saya nggak usah pakai ini ya. Bisa ya. Kunci pertama adalah intim dengan Tuhan. Ini tidak ada kata lain teman-teman. Bagaimana kita harus tenang kondisi sekarang itu, kita dipaksa atau tidak, kita harus menurut anjuran pemerintah di dalam PSBB ini untuk kita memasuki new normal ya, adaptasi kebiasaan baru, kita tinggal di rumah. Nah, tinggal di rumah artinya bukan kita dikucilkan, tetapi ketika kita tinggal di rumah, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita lebih banyak lagi bergaul dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak dan keluarga kita. Yang tadinya mungkin kita harus berangkat pagi, pulang malam, sampai anak kita mungkin nggak kenal karena kita berangkat pagi, pulang malam. Tetapi dengan kebiasaan sekarang yang mau tidak mau kita terima, kita diajar untuk kita intim dengan Tuhan. Dan intim dengan Tuhan adalah ketika kita tinggal sama dengan Tuhan ya. Dikatakan firman ini kan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, dikatakan. Ya, jadi dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan itu berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita. Kita tidak meninggalkan saat-saat teduh kita. Kita tidak meninggalkan jam-jam ketika kita bersekutu melalui firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Saya nggak tahu di sini ada kebiasaan baca firman setiap hari pokoknya. Kalau di wadah kami itu ada setiap pagi. Setiap pagi kita baca gemar. Gemar itu gerakan membaca Alkitab teratur. Hebat, ada juga hebat-hebat itu hari efektif baca Alkitab teratur. Artinya kita baca terus rutin. Karena kalau kita mau mengasihi Tuhan tanpa kita tidak pernah membaca Alkitab, itu saya sanksi itu ya. Kita mengasihi Tuhan nggak pernah buka Alkitab. Kapan buka Alkitab? Kalau minggu itu pun kita bawa HP kita wah. Memang bukan masalah HP-nya ya, nggak apa-apa. Sekarang pakai HP suci, iPad suci nggak apa-apa. Tapi intinya kita harus bergaul. Bergaul dengan Tuhan adalah ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan. Dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran. Ini dikatakan bagaimana kita? Apa kita lebih suka di luar? Ketika kita melakukan hal-hal di luar Tuhan, kita bisa berjam-jam. Apalagi main game. Apalagi kita mungkin melakukan aktivitas kita dan hobi kita. Bisa saja kita tanpa sadar berjam-jam. Saya termasuk orang yang hobi mancing, teman-teman. Dulu setiap minggu mancing. Masih belum di itu ya melayani ya. Waduh, kalau hari menjelang hari Minggu kerja, kita berangkat mana katanya? Saya dulu ke dari ini mana daerah Tangerang sampai ke ujung kulon sampai ke Malimping, Binuangan, Pulau Tinju, saya udah tiap minggu. Dan itu butuh biaya, butuh pengorbanan. Tetapi karena kita suka, ya kita patungan. Waktu itu saja itu tahun 2000 di bawah tahun 2000 ya. Kita nyewa kapal aja 800.000 kita patungan 200. Kalau 800 udah beli ikan dapat berapa banyak tuh teman ya. Tapi kan hobi, nah itulah kita suka. Bandingkan dengan kita ketika tidak hobi, baru masuk gereja, aduh ini lama amat ini gimana, aduh lama amat ini firman Tuhan. Sebentar mau ngapain? Itu karena kita tidak suka. Nah, firman Tuhan katakan lebih baik 1 hari di tempatmu. Bahkan di ayat 2-nya dikatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Disediakan dikatakan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini kunci teman-teman untuk kita tinggal dalam hadirat Tuhan, untuk kita memiliki ketenangan.
mengalami ketenangan, baik secara jasmani maupun rohani. Ketika kita tenang dalam rohani, artinya tubuh kita pun akan rileks, akan tidak tegang terus ya. Saat itu kita intim dengan Tuhan, saat kita membaca firman, saat kita berbicara, membaca, bahkan beberapa. Kunci yang kedua, kunci mengalami ketenangan, dikatakan berserah pada Tuhan. Berserah itu bukan menyerah, teman-teman ya. Artinya berserah itu adalah menanggalkan ketidakmampuan kita, menanggalkan semua pengalaman-pengalaman kita, kemampuan kita, kepintaran kita, dan datang pada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Itu artinya berserah. Yang terjadilah selama Engkau bersama kami ya Tuhan. Itu artinya berserah, teman-teman. Kalau menyerah artinya, aduh nih PSBB udah 6 bulan nih, udah menyerahin, gue pindahin, mau pindah mana teman-teman? Kalau PSBB itu atau COVID cuma ada di Pulau Jawa, kita bisa pindah ke pulau lain. Atau mungkin di Indonesia kita bisa ke negeri lain. Ini semuanya teman-teman. Dan Tuhan izinkan itu, saya percaya. Kita semua percaya Tuhan punya rencana atas bangsa yang ada. Kan dikatakan Injil Kerajaan ini sedikit menyimpang ya. Injil Kerajaan akan diberitakan ke segala makhluk, baru tibalah kesudahannya. Jangan sekarang nggak ada yang nggak dengar Tuhan. Semua pakai online, semua pakai virtual. Yang tadinya di pelosok-pelosok tidak bisa, sekarang mendengar. Saya ngajar Tom teman-teman ya. Biasa ketika saya mengajar itu paling banyak pesertanya 100 itu udah paling super lah. Seiring berjalan lama-lama sebelum ujian udah susut kan udah ujiannya. Yang lainnya udah gugur duluan. Tapi sekarang semenjak pakai online, pakai Zoom atau pakai Google Meet, yang daftar dengan 300 lebih. Pesertanya bukan hanya gereja lokal, pesertanya bahkan dari luar pulau. Ada yang Kalimantan, Sulawesi, dan pesertanya hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi yang ada. Artinya saya percaya Injil ini akan diberitakan ke segala makhluk di tempat-tempat terpencil sekalipun. Ini adalah waktunya kita Tuhan berserah. Meskipun kita berserah pada Tuhan, kita mau bagian kita. Saya katakan sedikit itu ya, bergeser ya. Tetapi kita belajar berserah pada Tuhan. Artinya ketika kita meletakkan kemampuan kita, keterbatasan kita pada Tuhan. Saya bukan orang pandai teman-teman. Saya sekolah cuma terbatas, hanya S3, SD, SMP, SMA teman-teman ya. Cuman saya sedikit ikut diklat, semua diklat apapun yang ada di diklat saya ikuti. Saya nggak sempat, dulu juga pernah bertemanan gembala saudara, tapi gembala saudara tetap lulus. Saya TO teman-teman ya. Ya itulah, karena saya udah kadang-kadang terlalu banyak pekerjaan ini. Artinya kita mesti ada skala prioritas. Gembala saudara nih, suami istri kan sama-sama, wah mantap, dan Tuhannya belajar ya. Saya juga sedang belajar ketika pertama masuk kuliah lagi, wih senang teman-teman. Dan begitu melihat tugas buku ditebel, aduh nggak jadi deh katanya. Ya, jujur teman-teman. Karena memang ya, untuk usia-usia seperti saya ini, ngapalin sebentar sekarang gue ya apa, besok lupa lagi gitu. Itulah keterbatasan. Artinya keterbatasan kita nggak harus maksain keterbatasan kita. Kita datang pada Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan pakai semua orang. Kembali sedikit melencong ya nih teman-teman ya, di 1 Korintus 1 ayat 26, 27, 28 kata Tuhan pakai semua orang yang bodoh, yang tidak berhikmat untuk mempermalukan orang-orang pandai. Artinya Tuhan bisa pakai siapa saja. Kuncinya ketika kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya kita berserah pada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kadang-kadang pun teman-teman, saya percaya ya, bagi hamba Tuhan yang berbicara, apa yang sudah kita siapkan, Roh Kudus bekerja itu kadang-kadang apa yang kita sampaikan juga beda. Maka harus seperti ini ya, belajar taat, setia pada Tuhan. Berserah pada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ketika kita berserah, artinya kita angkat tangan pada Tuhan. Ketika kita angkat tangan pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan, teman-teman. Tetapi ketika kita mampu dengan kepintaran kita, kita merasa mampu dengan kepandaian, ketika kita mampu dengan pengalaman kita turun tangan sendiri, maka Tuhan akan tangan. Amin. Artinya semua berjalan terserah lu kan gitu, orang bebas sadar ya. Tuhan tangan. Jadi kunci pertama, kedua, dan ketiga, hidup dalam kebenaran. Nah, saya langsung ya, otomatis mengalami kata hidup dalam kebenaran. Dikatakan Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu kan berbicara tentang banyak hal.
sesuai dengan prinsip-prinsip kita. Hidup dalam kebenaran itu dikatakan bahwa kita butuh benar-benar apa yang katakan iya, tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Artinya integritas kita. Di masa PSBB teman-teman ini ya, di masa pembatasan sosial berskala besar, saya percaya, kita semua percaya bahwa melalui pembatasan sosial berskala besar itu ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, maka PSBB itu bukan pembatasan sosial berskala besar, tetapi akan berubah menjadi pasti semua bisa berlalu, pasti semua bisa beres, asal kita mengandalkan Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Ya. Jangan tegang-tegang teman ya. Nanti kalau tegang-tegang saya ikut tegang lagi ya. Ya. Nah, kalau kita lihat, nah ketenangan hanya ada di dekat Allah itu ketika kita intim dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Intim dengan Tuhan berbicara tentang apa? Jaga hati teman-teman. Jaga hatimu dalam segala kewaspadaan. Jaga hati artinya jangan khawatir, jangan cemas, jangan galau, jangan panik. Karena ketika kita khawatir, ketika kita cemas, ketika kita mengalami hal itu, imun kita akan turun. Tadi pagi saya katakan bagaimana kita PSBB harus jaga jarak, cuci tangan ya, bagaimana kita harus pakai masker, ini sama. Itu dengan Tuhan artinya kita jaga hati itu. Karena kalau ketika kita takut, cemas, apalagi berpikir negatif, yang berita-berita hoax kita terima ya, semuanya kita terima tanpa sharing lagi, tanpa kita protek lagi, itu kan membuat imun kita. Karena kita berpikir, aduh bahaya nih, aduh ke Jakarta besok bahaya nih, nggak boleh nih, aduh kita tanggepin, aduh macam-macam, berpikir negatif terus, kita langsung turun imunnya. Ketika kita stres, jantung kita langsung yang tadinya dek langsung cepat, duk, karena kita takut. Ketika itu berarti sudah dekat dengan stroke, udahlah, pasti itulah ya. Ketika kita terpompa gitu ya. Nah, itu dengan Tuhan artinya kita harus benar-benar berpikir positif. Kita harus mengandalkan, artinya bersyukur selalu. Apapun yang Tuhan kerjakan, ya Tuhan izinkan. Suka duka belajar bersyukur. Orang bersyukur itu orang yang bisa menikmati hidup. Dari kekurangannya, dari kelebihannya. Orang yang bersyukur itu yang merasa cukup. Kalau kita nggak pernah merasa cukup, itu bukan orang bersyukur. Orang yang bersyukur, orang yang bisa menikmati hidup apapun yang terjadi, enjoy aja istilahnya. Itu orang yang bersyukur. Artinya kita bisa intim dengan Tuhan dengan jaga hati kita. Kemudian berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu artinya kita belajar. Kalau tadi intim dengan Tuhan, kita jaga hati kita. Berserah pada Tuhan artinya kita jaga diri. Tadi jati, yang kedua yang jaga di jari teman ya. Jaga diri itu artinya kalau kita hari-hari ini sedang, saya katakan tadi, memasuki PSBB, memasuki di mana kita harus memiliki pola gaya hidup baru, new normal, adaptasi kebiasaan yang baru, kita juga harus belajar taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Baik itu peraturan pemerintah khususnya, karena kita masih hidup dalam dunia teman-teman. Kita nggak mungkin kita tidak taati pemerintah. Di Roma 13 kita, teman-teman bisa baca bagaimana kita harus mentaati pemerintah karena mereka pun berasal dari Tuhan. Bagaimana kita harus pakai masker, bagaimana kita harus cuci tangan, bagaimana kita harus jaga jarak, bagaimana kita harus hidup dalam kesehatan dan kebersihan dan di rumah saja. Itu membuat kita bisa kuat menghadapi saat-saat seni. Kita bisa tenang ketika kita tetap jaga tidur yang cukup, jangan begadang terus. Begadang itu lagu dulu masih ikutin lagi ya. Itu pun jangan begadang Bang Omar itu kan. Kalau sekarang masih diikutin, katanya terlalu. Jangan begadang terus itu. Apalagi yang senang-senang nonton film tengah malam ya, drakor itu ya. Tengah malam baik. Kok bangunnya siang? Aduh sorry, saya ada nih. Saya cerita pengajian di WA nggak pernah bahas pun. Aduh sorry sekarang malam. Ya saya nonton drakor kedai. Halo ya. Gini hari masih nonton begitu, aduh. Kedengaran ya, menurut saya tapi itu teman-teman yang hobi ya, maafkan saya ya, bukan itu ya. Apa lakukan aja kalau memang itu baik, membangun teman ya. Jadi lakukan yang berguna, yang tidak berguna ya tinggalkan lah. Tapi kalau itu berguna, buat saya lagi ini nih, lagi apa, lagi call in, makanya saya nonton itu supaya bisa. Betul ya, lakukan aja nggak apa-apa, tetapi semua harus dalam Tuhan. Amen. Iya. Jadi kalau mau nonton doa dulu ya. Namanya dalam Tuhan, mau nonton doa dulu kan. Ya, itu berserah pada Tuhan.
Berserah pada Tuhan artinya kita jaga olahraga cukup, makan cukup, makan teratur ya. Jangan sehari makan, 2 hari bengong, itu nggak sehat ya. Kita harus belajar makan teratur. Betul, memang ada tuh istilah begitu. Karena dulu kan saya pakai orang lapangan. Saya bawa mobil ketika lagi, kebetulan saya tadi udah cerita sekilas, saya bawa mobil ketika sekolah, saya keluar, saya ngangkut barang. Kan itu di daerah Trans, yang jauh dari warung. Ketika saya pas jam makan bisa, ketika mau makan siang atau malam nggak ada tempat, ya udah kita bengong aja udah. Artinya sehari makan 2 hari bengong gitu, itu nggak sehat. Kita sudah makan teratur. Itu tentang berserah pada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita harus hidup dalam kebenaran. Artinya kita jaga mulut kita, teman-teman. Jaga mulut kita, apa yang keluar dari mulut kita, perkataan-perkataan kita. Jangan sampai perkataan-perkataan kita justru dihindari oleh teman-teman. Ngomongnya suka seenaknya aja, tadi sudah singgung. Kemudian juga apa yang masuk dalam mulut kita. Ini masa PSBB om katanya, kan kita suruh tinggal di rumah aja. Terus ya udahlah, ada makanan apa hajar terus katanya. PSBB bukannya makan, ketika kita ini kita apa? Tambah melebar. Akhirnya kita bahaya, semua dimakan teman-teman. Kan ini lagi ini tuh PSBB, bebas aja kan? Enggak. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang masuk dalam mulut kita, itu pun kita jaga. Nah teman-teman, dalam masa PSBB ini, ketika kita mau tenang dalam Tuhan, 3 langkah ini yang kita bisa membuat kita bisa tenang dalam Tuhan. Tenang dalam Tuhan artinya kita tetap hidup mengandalkan Tuhan, intim dengan Tuhan, berserah pada Tuhan. Ketika kita lakukan ini, percayalah, ketenangan itu akan kita dapatkan. Amin ya. Ketenangan, ketentraman, sukacita, damai sejahtera itu akan kita dapatkan. Oh, dunia boleh saja dengan segala macam aspek kehidupan, dengan segala aktivitas, dengan problem kejadian, bahkan peperangan segala macam. Sekarang kan sedang aneh-aneh teman-teman ya. Kalau teman-teman mengikuti bagaimana kejadian, sekarang bukan hanya di kita saja, di negara-negara lain semua sedang terserang, terpapar corona yang kedua, gelombang kedua. Nggak tahu gelombang ketiga serang mulai ya. Gelombang demi gelombang, artinya belum tahu sampai kapan kita ini berakhir. Kuncinya kalau kita tenang. Apalagi bagi kita orang yang udah berusia ya, yang sudah ada umur, yang sudah 50 plus seperti saya ya. Seperti gembala sudah ya, ternyata kita beti ya, beta tipis ternyata. Cuman gembala sudah kan masih hitam ya, rambut masih gagah, rasa ya, masih ada putih kelihatan, aki-aki. Tapi nggak apa-apa, saya bangga dengan rambut putih karena bangga dengan yang didapat dengan kebenaran ya. Saya tidak mau, memang tidak ringin ya disemir ya. Kalau disemir takut saya muda lagi, nanti bahaya, baikkan ngubur-ngubur ya. Ya. Intim dengan Tuhan juga. Aku nggak ya. Nah, ini ada kata-kata lebih baik 1 hari di tempat lain. Pujian ini kan, merupakan satu pujian daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji, menyembahmu katakan. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Ini adalah waktunya kita teman-teman, waktu kita tinggal menikmati ketenangan. Kuncinya adalah kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, doa pada Tuhan. Terus lakukan itu. Semakin banyak kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan, pada akhirnya kesempurnaan dan kedapatan. Amin. Anda diberkati. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujian ini ya tadi ya. Dapat. Selalu. Amin. Haleluya. Yang sebagian lalu. Lalu coba dia. Selalu menikmati hadiratmu.
Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati damai-Mu, sukacita-Mu, sejahtera-Mu ya Tuhan ya. Di tengah-tengah kondisi bangsa kami, provinsi kami, kota kami yang sedang melakukan PSBB ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya tinggal tenang saja ya Tuhan. Kami dapatkan itu ada bersama Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu pada siang hari ini Tuhan, kami mau terus belajar menikmati ketenangan bersama Engkau ya Tuhan. Dengan kami semakin meningkatkan intensif kami Tuhan, melalui ketenangan hidup kami, bersekutu dengan Engkau, berdoa, memuji, menyembah intim dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga boleh menikmati bagaimana rasanya kami berserah pada Engkau ya Tuhan, melakukan apa yang tidak kami dapat kerjakan, menyerahkan keterbatasan kami ya Tuhan, melepaskan dari kesombongan kami terus menyerahkan diri, bahkan merendahkan diri di depan Kau ya Tuhan. Ini aku ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk kami juga hidup dalam kebenaran ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh menggunakan setiap panca indera yang diberikan bagi kami, untuk kami boleh menggunakan sebaik-baiknya. Mulut kami untuk mengatakan hal-hal yang positif, mata kami untuk melihat perkara-perkara yang baik ya Tuhan. Telinga kami bukan mendengar hal-hal yang gosip, tapi hal-hal yang baik yang berasal dari firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan itu Tuhan, Tuhan berperkara atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus pada siang hari ini Tuhan. Izinkan hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang Tuhan Yesus yang ada sebagai umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Grand Duta ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketenangan akan dapat kami dapatkan ketika kami tinggal dalam Kau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, dunia boleh terjadi dengan segala hal yang Tuhan izinkan, tetapi ketika kami tinggal di dalam Tuhan, maka tidak ada satu kuasa apapun yang menjamah kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pada siang hari ini kami mengatakan setiap kuasa-kuasa si jahat, roh intimidasi, bahkan panah-panah api, sumpah serapah, kutuk nenek moyang, kutuk kemiskinan, kutuk hutang-hutang, kutuk kerjaan yang tidak memiliki kerjaan, bahkan kutuk dari setiap sakit penyakit, virus corona sekalipun, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesembuhan terjadi atas setiap kami, pemulihan terjadi atas setiap kami, kasih damai sukacita-Mu mengalir atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Izinkan hamba berdoa bagi hamba-Mu tempat ini yang sudah Tuhan percayakan, Bapak Hoga dan Bu Yang ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya kalau Engkau tempatkan hamba-Mu di tempat ini, kami percaya Tuhan Yesus, inilah waktunya ya Tuhan. Ketika orang-orang yang taat setia pada Tuhan, Tuhan akan mengangkatnya, Tuhan akan membelanya. Kami percaya untuk setiap umat yang dipercayakan, ada bilangan orang yang percayakan, Tuhan tambah-tambahkan. Bahkan dari kanan, kiri, depan, belakang, timur, selatan, utara, barat, akan berhimpun jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, bersyukur juga buat hari yang sudah lewati kemarin, bagaimana Tuhan pemberkatan oleh anaknya ya Tuhan. Kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Kalau saat ini juga hamba-Mu Tuhan izinkan mengalami satu kelelahan, Tuhan mari Bapak, kami berdoa, mari teman-teman semua angkat tangan-Mu, berkati hamba-Mu, berkati gembala kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan kembali diberikan senantiasa kekuatan yang baru, hikmat yang baru. Setiap sakit penyakit kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat Pak Hoga Bu yang akan kembali pulih, sehat, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan umat yang dipercayakan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami percaya Tuhan, firman Tuhan sudah selesai hamba-Mu sampaikan, tetapi Roh Kudus yang akan terus membawa setiap kebenaran kepada firman Tuhan, bahkan menjawab lebih dari apa yang apa yang mereka doakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jadilah menurut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ingin selalu selamanya.
Ya, terima kasih buat hambanya. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan, tapi kami percaya firman itu akan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hambanya. Sekali kiranya urapan Tuhan semakin ditambahkan, dipakai semakin luar biasa. Terima kasih. Baik, sebelum kita melihat info sepekan, kita sebutkan dulu nih apa ini kalimat-kalimat yang menjadi iman kita di tempat ini. GBI Growth Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Sekali lagi, GBI Growth Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Haleluya. Ya, adakah saudara-saudara yang pertama kali hadir di tempat ini? Iya, tidak ada. Ya, semua stok-stok lama yang setia. Haleluya. Iya. Sekarang kita lihat ya info sepekan. WBI Ibadah Wanita Betel Indonesia sementara ditiadakan dulu karena semua banyakkan oma-oma sih ya. Jadi memang harus di rumah aja dulu. Next. Ya, doa fajar di tempat ini setiap hari Sabtu ada doa fajar jam 6 ya. Kami mengundang saudara-saudara sekalian ya, kita sama-sama berdoa di sini karena kata Tuhan 2-3 orang berkumpul ada Tuhan di situ, apalagi kita kalau banyak. Amin. Iya, lanjut. Berikutnya di sini ada gym ya. Apa ini gym? Growth Youth Ministry. Ya. Tanggal 19 September 2020 ada ibadah youth di sini ya, setiap jam 7 malam di hari Sabtu. Di sini sudah ada pelayan-pelayan yang sudah tertera di sini, worship leader. Siapa ini? Nurima, singer by Roots, kolektan by Jessica, terus doa syafaat Mr. Daniel ya. Yuk next. Berikutnya ibadah raya pertama ya, yaitu seperti biasa jam 9, setelah itu ada jam 11 ya. WL Saudari Roots ya, singer Saudara Evan dan Saudara Jessica, doa syafaat Bapak Rudi, pemusik Daniel, Alfian, Santo dan Aseng ya. Ini juga ibadah kedua, mereka ini juga yang melayani. Ya, ada ibadah teens ya. Di sini kita menyediakan ibadah teen setiap hari Minggu pukul 11 ya, bagi yang punya anak-anak remaja supaya dibawa ataupun kita punya saudara, karena anak-anak remaja ini dalam masa peralihan perlu untuk dibina sebaik mungkin ya. Nah, itu saja. Ada lagi? Berikutnya. Ini tadi sudah. Siapa saja yang beda? Oh, doa syafaat. Oh iya. WL Saudari Ruth, singer Saudara Evan dan Saudara Jessica, doa syafaat ya. Ibu Sinaga, yang mana Ibu Sinaga? Pemusik Daniel, Alfian, Santo dan Aseng ya. Oke. Ibadah anak sekolah minggu setiap jam 11 juga. Kalau bagi yang punya anak di bawah, anak tetangga juga boleh, anak saudara boleh ya, supaya kita melihat mereka tumbuh dengan sempurna ya. Ya, yang berulang tahun saat ini ada Ibu Susi, Sharon, Samuel juga dari tim ada. Samuel, mana Samuel? Ya, kami undang untuk datang ke depan. Ibu Susi tadi udah ya. Sharon juga sudah ya. Oh ya, belum ya. Tinggal Samuel nih. Yuk. Happy birthday to you. Happy birthday
bersyukur ya. Ini anak saya punya anak 2 laki-laki tambah 1 perempuan sekarang. Amin. Kemarin diberkati Tuhan sudah pemberkatan bertepatan dengan ulang tahunnya ternyata. Jadi pas, pilihnya pas ya, pemberkatannya dan ulang tahunnya. Untuk resepsi nanti Maret ya. Jadi yang kemarin nggak kebagian makan kemarin. Nanti tunggu bulan Maret ya. Ya, mari kita doakan di depan jemaat ya, kita doakan sama-sama ya, tunggu dan berhasil dalam rencana perkawinannya ya. Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu sehingga Sharon boleh berulang tahun usianya yang setia. Tuhan selalu menyimpan dan melindungi sejak kandungan ibu sampai saat ini. Tuhan berencana setiap apa yang diceritakan di kehidupannya. Tuhan boleh berada di dalam setiap apa yang direncanakan. Oleh karena itu ya Bapak, saat ini Bapak boleh memberikan berkat doa, yaitu umur panjang dari tangan kananmu, tangan kiri kekayaan dan kehormatan, di tengah-tengah hikmat melipat Allah surga itu turun atas, sehingga Bapak tumbuh terus sebagai Raja Wali melintasi segala apapun dalam kehidupanmu. Pada saat memasuki usia perkawinanmu ini, Tuhan akan berkat mengalir semua dalam kehidupanmu. Pekerjaanmu apapun yang akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan kekuatan selalu mencapai sepanjang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam haleluya. Demikian juga kami serahkan bersama dalam tangan Tuhan, usia muda, usia anak tertunggu, sampai bersyukur kepada di usia terus bertumbuh dalam kasih anugerah. Oleh karena ya Bapak, berkatilah dia berpanjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan selalu di tengah-tengah hikmat melipat Allah sudah turun atas. Itu menjadi anak yang luar biasa, pandai di sekolah, bakti kepada orang tua, terus naik, bertumbuh besar dalam kasih anugerah Allah. Kekuatan kasih anugerah menyepas sepanjang kehidupanmu, dan Bapak melihat kemuliaan Allah ada dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan naikkan doa syafaat kita supaya, oh iya, yang tadi ya. Ya, inilah foto pernikahan pemberkatan daripada Bapak, sekarang Bapak ya, Bapak Heski dan Ibu Sharon ya. Nah ini dia, cantik dan ganteng memangnya. Ya, ya. Ya, baik. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang bertugas supaya siap-siap sebelum kita bernyanyi dulu oleh anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu Mari kita satu di dalam doa.
tak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur. Kami datang di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Tuhan masih menyertai kami di dalam peribadatan kami hingga boleh kami selesaikan ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala apa yang kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Seminggu yang telah berlalu Tuhan senantiasa sertai kami di dalam pekerjaan kami. Segala apa yang kami lakukan di dalam rumah tangga kami, Tuhan cukupkan, bahkan berkat-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hingga tiba saatnya pada siang hari ini Tuhan kami datang membawa segala ucapan syukur kami, bahkan segala persoalan pergumulan kehidupan kami ya Bapa. Namun sebelumnya kuduskan dan sucikan kehidupan kami dari segala pelanggaran dosa yang telah kami lakukan ya Bapa, sehingga setiap seruan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang telah kami dengarkan dapat kami tanamkan dalam hati kami dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena firman-Mu adalah terang bagi setiap langkah kami dan suluh bagi setiap kehidupan kami ya Bapa, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami berada di relnya Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami terus mengenal akan kasih dan Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang melimpahkan rahmat dan berkat-Mu atas hamba-Mu, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Engkau pakai secara luar biasa hamba-Mu untuk boleh terus melayani Engkau ya Bapa. Di dalam masa tuanya ia boleh terus mengabdikan hidupnya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Istrinya, anak-anaknya Engkau berkati di dalam setiap pekerjaannya. Engkau turut campur tangan ya Bapa, sehingga apapun yang hamba-Mu perbuat dapat berhasil ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini, Bapak Ibu Gembala ya Bapa, yang terus setia berada di tengah-tengah jemaat-Mu untuk mengayomi jemaat-Mu, untuk melayani jemaat-Mu Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Bapa, sehingga hamba-Mu boleh terus menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini, membawa umat-Mu selangkah demi selangkah mengenal Tuhan, selangkah lebih dekat lagi dengan Tuhan. Biarlah nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur untuk saudara kekasih kami Heski dan Ciseren ya Bapa, di mana telah memasuki altar pemberkatan pernikahan. Tuhan yang tutup bungkus pernikahan ini, Tuhan yang terus menaungi keluarga kecil mereka ya Tuhan, sehingga di masa-masa yang akan datang segala tantangan dan rintangan mereka terus terpaut dengan Tuhan, sehingga keluarga kecil mereka ini Tuhan senantiasa memancarkan kasih-Mu. Bahkan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini, mereka boleh melewati segala suka dan duka di masa-masa yang akan datang, yang kemungkinan akan mereka hadapi Tuhan, tetapi ada Engkau yang menjadi pegangan mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir. Engkau berkati di dalam setiap persoalan dan pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus datang berseru di hadapan-Mu, dan orang-orang yang terus berseru di hadapan, berserah kepada Tuhan di dalam segala kesulitan yang mereka alami ya Tuhan, baik ke dalam permasalahan rumah tangga, keadaan ekonomi yang pada saat ini kami alami ya Tuhan. Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang bekerja ya Bapa. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Engkau pulihkan ya Bapa. Jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, Engkau juga melingkupi kehidupan mereka ya Bapa, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka juga boleh berkumpul di tempat ini. Kami bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini Engkau terus jadikan berkat ya Bapa di sekeliling kami, sehingga Tuhan kerajaan-Mu semakin diperluas. Gereja-Mu di tempat ini, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada boleh menjadi garam dan terang
dunia. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja di tempat ini, Tuhan yang turut campur tangan sehingga di hari-hari yang akan datang boleh segera dilunaskan ya Bapa, dan gereja ini boleh menjadi terus ada dan terus berdiri di tengah-tengah lingkungan kami di tempat ini ya Bapa, sehingga dari Engkau juga Tuhan yang akan terus mengirimkan jiwa-jiwa yang terus mencari Engkau, yang rindu bertemu dengan Engkau Tuhan, Engkau kirimkan di tempat ini ya Bapa, sehingga di tempat ini kami bersama-sama Tuhan untuk menaikkan sorak-sorai kami Tuhan, agar kami terus merasakan damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang pada saat ini terus terpukul oleh pandemi virus corona ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan Tuhan, sertai kami ya Tuhan. Engkau jauhkan kami dari segala penyakit ini ya Bapa. Biarlah kiranya berlalu daripada kami ya Bapa. Engkau lindungi keluarga kami Tuhan. Engkau tutup bungkus setiap kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami senantiasa dalam naungan perlindungan tangan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok-pelosok ya Bapa. Berikan kebijaksanaan, kemampuan ya Bapa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terlebih khusus kami bersatu hati mendoakan bagi mereka, para medis, para dokter, para perawat, bahkan para ahli ya Tuhan, yang terus berupaya untuk mencari vaksin untuk membebaskan kami daripada virus corona ini ya Bapa. Engkau pakai tangan-tangan mereka sebagai alat kepanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga vaksin ini segera boleh ditemukan sebagai jawaban doa kami, sehingga pandemi ini boleh berlalu dari bangsa dan negara kami, bahkan bagi negara-negara lain ya Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan. Jika nanti kami berpisah-pisah satu dengan yang lain di tempat ini, Tuhan yang tutup bungkus kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Terima kasih Bapa atas segala anugerah yang telah Kau berikan bagi kami. Khususnya siang hari ini kami berada di rumah-Mu Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami ada di rumah-Mu, suka besar, cita besar ada dalam diri kami. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau. Kami sudah mendengar sabda dan firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang Kau kirim bagi kami siang hari ini menyampaikan firman-firman-Mu. Mari Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini, Pendeta Timotius ini. Berkat anugerah Allah hadir atasnya, kasih anugerah melingkupi dirinya, sehingga tidak dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan dan kekuatan selalu menyertai juga keluarganya, anak istri dan anak-anaknya, semua Tuhan berkati. Juga jemaat yang dikembalakan, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sebentar kami kembali tempat kami masing-masing. Kami percaya ada berkat yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Orang-orang yang selalu berharap kepada Engkau, yang selalu mengangkat tangan kepadamu, yang selalu meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari saudara dikasih dalam Tuhan, ini saatnya Kau hadapkan wajah-Mu di hadapan Dia yang duduk di tahta, yang saat ini menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Diberikannya kepada kita damai sejahtera,
bahkan sinar kemuliaan wajah dipancarkan, diberikan pada kita kasih karunia. Oleh karena itu dengan iman kita percaya, bahkan kita sudah menerima itu berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dilimpahkan di dalam perbendaharaan-Mu, digoncangkan dan tumpah keluar memberkati di sekitarnya. Dan juga kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menyediakan tempat kekal untuk kita bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Dan penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.